Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, bertemu lagi bersama kami dalam program Ngabuburit bersama DMI Cianjur di hari yang ke-15. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, seorang Ustadz muda, Kiai muda. Kita perkenalkan saja bersama-sama. Marhaban Ustadz Aqiq Zainul Haq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kang. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah Kang Fadlun, alhamdulillah. Kita langsung saja berbincang bersama Al-Mukarram. Ustadz, ini materi atau tema pada sore hari ini adalah tentang kesehatan spiritual, menjaga penyakit hati di bulan Ramadan. Yeah. Ini masalah spiritual seperti ini konotasinya apakah seperti yang masa dulu yang agak negatif atau kesehatan spiritual seperti apa nih Pak Ustadz? Yeah. Tafadhol Ustadz. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, ussalli wa ussallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqah. Sahabat DMI TV, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ikut andil, saya bisa sharing ya. Terima kasih. Sudah lama kita Kang Fadlun ya, tidak lama sharing terkait konteks agama, karena mungkin bulan-bulan kemarin kita lebih sering ke politik ya. Ya, jadi rada tegang. Ya. Baik. Alhamdulillah dengan Ramadan mempersatukan Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terkait tema yang tadi, Kang Fadlun, tentang kesehatan spiritual. Sahabat DMI TV yang dirahmati Allah, kesehatan spiritual itu dalam terminologi agama biasanya kan spiritual itu dimanai hubungan kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan yang sakral. Nah, kalau kita kedekatan kita dengan Allah, tapi seringkali bahwa kesehatan spiritual ini sering dikonotasikan dengan kesehatan rohani. Nah, ini kesehatan ruh. Kan ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Itu biasanya kita kan sering dikonotasikan seperti itu, bahwa kesehatan spiritual itu adalah kesehatan rohani. Karena dalam tema tadi, kesehatan spiritual itu kan menjaga penyakit hati di bulan suci Ramadan ini. Bahwa kesehatan spiritual dan emosional itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik, Kang. Oh, gitu ya. Jadi karena kalau misalkan hatinya itu bermasalah, biasanya ke fisik, ke badannya juga bermasalah. Iya, itu berpengaruh. Karena kan ketika kita sehat secara spiritual, maka kita beribadah itu lebih optimal, Kang. Bisa maksimal, enjoy, khusyuk gitu kan. Karena spiritual kita itu sehat. Jadi ketika spiritual kita bagus, maka otomatis ke dalam peribadatan juga itu akan berpengaruh jadi lebih baik gitu Pak Ustadz maksudnya. Kan ketika spiritual, ketika hati kita sehat, maka ketika kita beribadah akan lebih maksimal dan lebih optimal. Jadi kan lebih khusyuk gitu. Karena gini Kang, pada diri manusia itu ada 3 komponen khusus, 3 komponen penting. Yang pertama ada hati, akal, dan lisan. Hati, akal, dan lisan. Baik. Maka ketika ketiga komponen itu baik, nah, maka segala sesuatu akan berjalan baik. Tapi sebaliknya ketika ketiga komponen itu rusak, baik itu hati, akal, dan lisan kita, maka itu akan menjadi malapetaka bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain pun berpengaruh, Kang. Saya jadi teringat sebuah hadis yang ala fil jasadi mudghah itu apakah berkaitan ke sana, Ustaz? Nah, itu intinya. Karena kan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fi Sahihaini,
Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Padahal dalam diri kita itu kan ada segumpal daging kata Rasul. Nah, ketika segumpal daging itu sehat, maka akan sehatlah seluruh jasad kita, badan kita. Tapi ketika hati kita rusak, maka seluruh badan kita akan rusak. Berpengaruh ya terhadap itu pengaruh. Itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka orang-orang munafik itu ketika hatinya ada penyakit kotor gitu, maka Allah akan menambah penyakit itu. Itu karena orang-orang munafik itu kan hatinya kotor. Berarti kan intinya esensinya kan ada penyakit hati. Ada penyakit hati. Ada penyakit hati. Ini maksud penyakit hati itu seperti apa nih? Apakah yang tadi surat Al-Baqarah hanya untuk orang-orang munafik? Iya. Atau orang kita yang beriman juga mempunyai penyakit hati nih? Nah, ini fokusnya. Kan saya teringat ada teori filosofinya juga ada kan? Ya. Terus ada teori Ibnu Sina. Teori Ibnu Sina tentang al-aqlus salim fil jismis salim. Ya. Nah, di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan. Betul. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, berarti ketika hati kita, jiwa kita tidak sehat, ada penyakit, maka itu sangat berpengaruh terhadap tubuh. Nah, contoh tadi Akang kan apa saja ya kan penyakit hati ini. Nah, contohnya Kang, penyakit ini seperti ria, pemirsa. Ria ini al-amal li ajlinas atau yaf'alul amal liyarahun nas. Itu kan dari ro'a. Kita beramal ingin dilihat orang lain. Nah, ini kan ketika di bulan suci Ramadan ini berpotensi kan? Kan ada ketika kita sholat tarawih kita ingin dilihat kan? Tadarus membaca Al-Quran, terus berbagi tajil tuh, wah kita ingin dilihat orang lain. Itu termasuk penyakit hati pemirsa. Jadi hati-hati ketika kita beramal. Itu juga ada dua potensi, ada potensi positif, ada potensi negatif gitu. Di sisi lain kita memang berbuat baik, tapi ada yang bisa melebur amal itu, yaitu ketika kita ria. Bahwa ria itu bisa beramal. Nah, tapi tidak ada yang tahu tentang ria itu kecuali diri sendiri dengan Allah. Jadi kalau beramal saja. Beramal saja, jangan ini itu penyakit hati. Ada lagi sum'ah kan? Nah, sum'ah itu kan dari sam'un. Ingin didengar oleh orang lain gitu, supaya amal baik kita itu ingin terdengar oleh orang lain. Gitu kan? Itu sum'ah. Ada lagi yang paling berbahaya itu takabur. Takabur itu sombong kan? Kita sering menang takabur bahwa penyakit iblis itu takabur kan? Takabur itu para ulama mendefinisikan bahwa takabur itu adalah batrul haq wa gomsul khalqi. Jadi ada dua konteks kan? Yang pertama batrul haq, menolak akan kebenaran, itu takabur, sombong itu. Batrul haq ketika kita salah dibenarkan, kita menolak, berarti kita sombong. Yang kedua wagomsul khalqi, kita merendahkan orang lain. Merendahkan. Nah, ini juga ada dua konteks Kang ya, takabur itu gitu. Yang paling mudah bagi kita itu gomsul khalqi itu ngeremehin. Kita kan sering dimaknai takabur itu merendahkan orang lain. Itu penyakit hati Kang. Penyakit hati. Pak Ustadz nih, kalau misalkan istilahnya itu kan harus ada solusi nih orang yang punya penyakit. Kalau badan mungkin datang ke dokter, penyakit fisik ke dokter. Kalau penyakit hati yang seperti ini, gimana ini cara menyikapinya nih? Nah, maka
ketika dalam hati kita ada penyakit, Ya. itu yang pertama kita bisa ada konsep qaswatul qalbi, Qaswatul qalbi. keras hati, Ya Allah. hati yang keras. Lalu kemudian lama kelamaan ketika hati kita keras, Iya. mautul qalbi, Maut. hati Jadi yang mati. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika hati kita mati, naudzubillah min zalik, summa naudzubillah, maka kita akan susah untuk menerima nasihat dari orang lain, Kang. Efeknya itu. Efeknya Jadi seperti susah, itu. Susah menerima Iya, kalau omongan orang lain. Kalau cek Sunda teh mah heuras beheung, Kang. Heuras beheung kumaha aing kayak gitu, Kang. Iya. Itu kata Sunda kan. Jadi susah menerima nasihat dari orang lain karena hati kita sudah mati. Nah, tadi kata Kang Fadlun, bagaimana nih solusi atau cara mengobati penyakit hati ini? penyakit hati ini. Nah, baik permisa DMI TV yang dirahmati Allah, para ulama pernah mengatakan dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Kang, Iya. bahwa di antara ini sebenarnya banyak, di antara obat hati itu ada 5. Ada 5 ya. Nah itu kan kita waktu dulu ya sering Ya. denger lagu siapa? Nadom itu. Opik. Opik itu ya. Tombo Ati. Tombo hati. Tombo Ati ada 5 perkara nih. Nah itu kan bahwa obat hati Itu itu dari kitab Kifayatul Atqiyah berarti lirik itu ya. di antaranya dari kitab Kifayatul Atqiyah. Dari Ihya Ulumuddin juga ada kan? Ada dari kitab Ihya. Nah, obat hati ini diantaranya, tapi saya tidak akan membahas semuanya kan, Semua ya, oke. karena ini waktu mungkin. Waktu, siap. Yang pertama obat hati itu adalah ikhlaul batni. Ikhlaul batni. Ikhlaul batni. Ya intinya berpuasa lah, mengosongkan perut. Jangan sampai perut kita itu terisi penuh, Kang. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan tema ini jadi menarik nih, kesehatan spiritual, menjaga penyakit hati di bulan Ramadan. Justru Ramadan itu menjadi obat terhadap hati. Nah, gitu kan? Terhadap penyakit hati. Ya betul. Jadi di bulan suci Ramadan ini jadikan momentum untuk menyembuhkan hati. Untuk menyembuhkan hati. Nah ini momen kesehatan spiritual itu ketika kita berpuasa, Kang. Karena cenderung ketika kita berpuasa itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat itu agak berkurang. Agak berkurang. Kuleles teh Iya. panginten bosan. Bahkan Kang ya bukan penelitian agama. Iya. Pakar gizi di IPB University di IPB itu mengatakan ada kaitannya gitu, terkait penyakit hati atau kesehatan spiritual tadi dengan berpuasa karena organ internal di dalam tubuh kita yang paling penting itu hati kan. Nah ketika hati kita sehat gitu, maka kesehatan spiritual kita juga meningkat gitu kan. Baik. Itu kan para pakar gizi juga mengatakan seperti itu. Itu ikhlaul batni, mengosongkan perut. Dalam artian berpuasa. Ini yang kedua apa nih, Pak Ustadz nih? Nanti Rasulullah SAW bersabda kan, sumu tasihu. Oh ya. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi bukan isapan jempol itu. Yakin. Betul. Pasti seperti itu ya. Jadi tentunya kesehatan di situ bukan berarti kesehatan fisik. Nah, ketika sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, berarti sehat di sana bukan hanya fisik, tapi kesehatan hati pula gitu kan. Kesehatan hati pula kan. Spiritual ada seorang filosof ya, filosof Yunani yang mengatakan Cory Booker namanya. Cory Booker. Bahwa seseorang itu tidak akan bisa transformasi fisik sampai ia bisa transformasi spiritual, Kang. Masya Allah, ini berat nih transformasi fisik. Transformasi fisik tanpa transformasi spiritual. Kita kan ingin menjadi orang yang baik, Kang ya. Fitrah kita kan, para pemirsa, bahwa diri kita cenderung ingin menjadi orang baik. Nah, jika kita ingin memperbaiki diri, perbaiki hati dulu, para pemirsa. Perbaiki hati. Jadi kuncinya hati itu akan otomatis mendorong terhadap perbaikan fisik gitu. Ini saya ingin ulangi nih. Tidak mungkin orang bisa bertransformasi fisik tanpa bertransformasi spiritual. Nah,
Gitu. Itu kata Cory Booker. Itu filosofi Yunani, Kang. Iya. Itu kan berarti kan selaras dengan hadis Nabi tadi kan? Iya. Selaras dengan hadis Nabi tadi. Baik, Pak Ustadz, ini tadi yang pertama mengosongkan perut. Yang kedua kira-kira apa nih? Yang kedua, obat hati ini adalah qiraatul Quran. Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya. Jadi sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, itu kita kan, tapi tidak cukup membaca, Kang, harus tadabur. Tadabur. Harus memikirkan. Ada ayat akan afalah ayat makna-maknanya. tadabbarun Al-Quran itu Iya. mungkin ya. Ya seperti itu. Supaya meresap ke dalam hati, menjadi obat hati. Betul. Itu mungkin ya. Karena kan dalam sebuah hadis rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Quran, padahal tapi Quran malah melaknatnya. Itu karena Kenapa? Karena dia mungkin karena tidak memakai tajwid, salah makna, tidak memikirkan akan maknanya. Hanya sekedar membaca, Jadi begitulah ya, obat hati yang pertama puasa, yang kedua membaca Al-Quran. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan ini kan mungkin ada pemirsa yang non Muslim begitu. Baik. Ya, yang mendengarkan ceramah ini kan kalau qiraatul Quran cenderung hanya untuk orang Muslim saja begitu. Sedangkan ini kalau misalkan orang non Muslim ingin mengobati hati, misalkan kita, apakah Islam gak punya solusi nih? Gini, Kang. Jadi intinya ini dua konsep yang berbeda. Membaca Al-Quran itu ketika hati kita ingin bersinar. Ingin bersinar. Tapi kalau hati kita ingin sehat, kunci utamanya adalah berpuasa. Karena saya punya teman, saya kan kebetulan kuliah S2 Masya Allah. Di UN Sunan Gunung Jati. Saya mengambil jurusan SAA, Religious Studies. Itu teman-teman saya ada yang non-Muslim. Non-Muslim ya? Itu sama, Kang. Kristen juga berpuasa. Berpuasa ya? Ada puasa. Jadi bahkan 40 hari itu, 40 hari orang Kristen. Puasa mah berarti itu lebih general gitu kan? Iya, lebih umum. Nah itu insya Allah. Nah, ketika kita ada penyakit dalam hati kita, berpuasalah. Insya Allah kalian akan sehat, baik secara fisik maupun secara spiritual. Masya Allah. Mungkin itu kan, tapi itu kan berat, Kang ya? Iya, berat. Harus berusaha. Saya ada kata-kata terakhir, kan? Boleh puasa nih. Kita harus berusaha. Iya. Nah, karena ekspektasi tanpa akselerasi itu hanya sebuah halusinasi. Masya Allah. Lagi Ustaz, ini saya menarik ekspektasi tanpa akselerasi itu hanya sebuah halusinasi. Jadi kita harus berusaha, para pemirsa. Nah, begitulah. Mungkin bisa disimpulkan, Kang. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, ini materinya sangat bermakna dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga mendapatkan hikmah, pencerahan, dan juga manfaat dari apa yang telah kami bahas pada saat ini. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke ke obat hati yang selanjutnya. Amin, Kang. Mudah-mudahan amin. Kita bisa bertemu lagi. Amin. Baik pemirsa DMI TV yang dirahmati Allah, itulah tema yang diangkat pada hari ini, kesehatan spiritual, menjaga penyakit hati di bulan Ramadan. Kesimpulannya ternyata berpuasa itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan spiritual yang berimbas terhadap kesehatan fisik kita. Akhirul kalam, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Saya Fadlur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.